Kebaikan bagi kami. Bapak, tolong kami seluruh umat-umat-Mu supaya kami berkonsentrasi dengan waktu yang singkat ini, supaya mata batin kami dibukakan bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, apa yang kami hadapi, Engkaulah jawaban kami. Hari ini Engkau akan berbicara bagi kami, Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu akan menyentuh semua relung-relung hati kami yang tidak tersentuh oleh manusia. Tapi Roh Allah yang bekerja hari ini, kami iman percaya kami bangkitkan untuk menerima berkat firman-Mu pada saat hari ini. Terpujilah Tuhan, kami siapkan hati kami dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang bagi jemaat Tuhan. Hari ini kita akan dilayani Bapak Pendeta Dr. Kris Kawalo sebagai Ketua Sekolah Tinggi Teologi Agape Lampung. Saudara-saudara, bahwa periode ini, periode MD 2017 sampai 2022, salah satu programnya membuka sekolah kitab dan sudah jalan angkatan keempat, dan berkat pertolongan Tuhan GBD El Sadai salah satu menjadi donatur. Dilihat daripada perkembangan ilmu sekarang, nampaknya perlu lagi peningkatan SDM para hamba Tuhan. Maka kita naikkan untuk ambil S1 Sarjana Teologi dan S2 Master Teologi. Maka tamatan sekolah kita SAR yang lulusan SLTA bisa lanjut ke Sekolah Tinggi Teologi, ambil program S1 atau S2. Maka untuk hal ini MD GBD Riau menggandeng Sekolah Tinggi Teologi Alkitab Agape, dan sekarang hampir 2 tahun sudah berjalan. Ada sistem daring dan ada langsung. Kita pinjam fasilitas gereja kita GBD Eklesia CNN Pekanbaru. Itulah lokasinya untuk belajar. Kedatangan beliau ini karena beliau inilah sebagai dulu disebut rektor, tapi karena ST Ketua Sekolah Tinggi Teologi lagi turun untuk mengajar dan sekaligus meninjau sekolah kitab kita yang ada di Air Molek. Oleh sebab itu saya mengundang beliau karena kami dulu satu angkatan sekolah kitab. Karena pulang dari Air Molek kemarin dan tadi malam tinggal di sini, dan hari ini beribadah bersama kita. Saudara bisa bandingkan bagaimana sistem dosen mengajar dengan gembar. Ya. Oleh sebab itu saya persilakan Pak Pendeta Kris Kawalo untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Salam Pentakosta. Saya bersyukur, berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama kepada Tuhan atas kehidupan ini bisa ada hidup dan bernafas karena Tuhan. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Selaku juga Ketua MD yang tadi sudah disampaikan, bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi di mana yang saya pimpin di bawah payung Gereja Pentakosta di Indonesia. Kami juga dulu satu angkatan. Saya masih remaja, beliau sudah STH dulu. Ya. Samping kiri saya, jadi satu bangku, kalau boleh dikatakan berdampingan. Satu kelompok lagi.
Jadi biasa di sekolah Alkitab itu ada kelompok bisa 10-12 orang jumlahnya satu kelompok. Jadi kami ada ibadah kelompok tiap hari, doa bersama, saudara-saudara. Puji Tuhan masih bisa bertahan di dalam pelayanan sampai hari ini, ya. Dan kali yang pertama saya berada di sini, walaupun sering kali berjumpa di berbagai acara-acara event nasional di Indonesia, di organisasi gereja Pantekosta sudah ketemu, dan akhir-akhir ini berkomunikasi instan, dan biarlah intensnya komunikasi kami membawa peningkatan yang luar biasa, khususnya di bidang peningkatan sumber daya manusia rohani Kristen yang ada di Riau. Dan ini visi bagaimana amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk pergi, ayat 18 dari Matius pasal 28, segala kuasa baik di surga di bumi ada padaku. Itu sebabnya pergilah kamu, jadikan segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita lihat, pergi memberitakan Injil, jadikan segala bangsa murid Tuhan. Yesus sudah naik ke surga. Ia kirimkan Roh Kudus bagi gereja. Ada pendelegasian, dan ini adalah tanggung jawab kita. Ini amanat agung, perintah suci Tuhan, perintah besar Tuhan bagi umat Tuhan, bagi gereja Tuhan. Siapapun dia, jadi orang Kristen. Jangan jadi orang Kristen yang bermasa bodoh, berpangku tangan, saudara-saudara. Ada tanggung jawab bagi kita, saudara-saudara. Dan ayat 20 berkata, ajarkanlah kepada mereka apa yang kuperintahkan kepada. Jadi program pendidikan pengajaran ini menjadi satu kebutuhan pokok dalam pelayanan misi, menjadi satu program kerajaan di surga. Perintah Yesus bagi setiap orang percaya mulai dari murid-murid. Dan selanjutnya, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah. Ada konservasi Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Dia memimpin, Dia menyertai, Dia melindungi bagi kita semua. Hari-hari ini, saudara, kita lihat banyak masalah fenomena yang muncul, tetapi semuanya kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita semua, ya. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang daya tahan rohani atau stamina rohani untuk kita bisa berhasil, untuk bisa kita selamat, untuk bisa kita sampai kepada tujuan. Apa artinya kehidupan kita ini setelah kita percaya kepada Tuhan lahir baru, tetapi kehidupan kita ini putus di tengah jalan? Apa artinya jadi orang Kristen yang sudah memulai pelayanan tetapi tidak sampai pada akhirnya? Rugi sendiri, ya. Kita tidak memahami satu pandangan bahwa keselamatan itu sekali selamat tetap selamat sampai selama-lamanya. Ya. Kita menganut pemahaman keselamatan itu bisa hilang. Itu sebabnya firman Allah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita perlu mengerjakan keselamatan kita sampai pada kesudahan. Itu sebabnya kita butuh daya tahan. Kita butuh ketahanan dalam setiap kehidupan kita. Secara jasmani aja kita butuh daya tahan. Kita butuh imunitas spiritual rohani kita. Kita butuh bagaimana kita bisa dapat bertahan itu secara jasmani. Apalagi serangan COVID-19 ini. Sekarang ini hati-hati, orang hati-hati dengan COVID-19. Di India dengan terminologi tsunami COVID, ya, tsunami. Jadi ada serangan yang luar biasa di India. Nah, sekarang orang kembali takut lagi. Ya, kita tetap hati-hati, berhikmat. Secara jasmani kita harus ada imunitas. Kita ada bagaimana kekebalan sehingga kita bisa bertahan.
Daya tahan itu jasmani. Demikian pula daya tahan spiritual kita ini bagaimana, saudara? Apakah kita masih bertahan dalam Tuhan? Menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi orang Kristen yang dapat memahami dan mengenal Tuhan secara sempurna, secara penuh. Firman Allah berkata bahwa umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya. Dalam King James Version itu bukan lagi tidak berpengetahuan, tetapi saudara kurang pengetahuan, lack knowledge. Kurang pengetahuan kita terhadap Allah, pengenalan akan Allah, kita bisa binasa, saudara. Itu sebabnya kita bertambah-tambah dalam pengetahuan kepada Allah. Supaya apa? Kita bisa bertahan, saudara, ya. Inilah saya, saudara-saudara, ya. Ini pelayanan di GPD Sadai. Saya pendeta Pres Ari Kawalo sudah disampaikan. Saudara bisa ikuti di slide, ya. Sekarang dosen lagi berkhotbah, jadi campur. Berkhotbah, mengajar, ada penginjilan di dalamnya, ada pencerahan, dan saya dan saudara sudah minta iluminasi, pencerahan akal budi dari Tuhan. Karena firman Allah ini memang huruf yang mematikan, tetapi roh yang menghidupkan firman itu. Roh yang menghidupkan huruf-huruf yang mati di dalam Alkitab. Roh itu juga yang dapat membuat firman ini menjadi satu ajaran, saudara. Firman Allah berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang kepada kebenaran, saudara. Ada 4 manfaat firman ini sebagai satu benefit spiritual. Kenapa bermanfaat dalam 4 aspek ini, saudara-saudara? Sebab dinafasi oleh Allah. Kata diilhamkan dari bahasa asli theopnostos, dinafasi Allah. Itulah firman yang mati yang ada di Alkitab, huruf yang mematikan. Huruf mati itu dihidupkan. Kenapa dihidupkan? Sebagai tipologi, sebagaimana Allah menciptakan manusia ketika Dia ciptakan Adam. Sebelum menjadi makhluk yang bernyawa atau berjiwa, Adam itu dihembuskan oleh Allah, nafas Allah sendiri. Demikian dengan Alkitab, kita adalah firman Allah. Huruf boleh mati, tetapi ketika Allah menghembuskannya, sama dengan Roma pasal 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kata firman ini dia tak pakai logos dalam Yohanes 1 ayat 1, tapi dia pakai rema, firman yang terrealisasi dalam hidup kita. Firman yang hidup itu dia terjamah menjadi jamahan dalam hidup kita. Firman yang hidup itu, yaitu firman Allah yang ada dalam Alkitab itu, dia termanifestasi, ternyatakan dalam hidup kita, dan dikatakan bahwa iman itu timbul dari firman yang termanifestasi itu dalam hidup kita. Firman yang dihidupkan dalam hidup kita. Huruf yang mati itu bisa dapat hidup. Seperti kepada Bartimeus yang buta dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Dia berusaha menemukan Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihankanlah hamba.
Dia tentunya sudah mendengar siapa firman ini, siapa Yesus ini. Semakin dia berteriak Yesus anak Daud, dia mengalami hambatan resistensi. Kamu diam, jangan mengganggu. Ini protokoler Yesus. Kira-kira demikian kalau didramatisir. Tetapi dia bukan diam ketika dia dilarang untuk diam. Demikian jadi orang Kristen. Semakin kita mau dekat dengan dia, banyak tantangan saudara yang ingin menghambat kita. Tetapi saya mau katakan kepada saudara dan saya juga pagi hari ini, bahwa semakin kita dihambat, semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan kita hidup Yesus. Kita jangan berhenti di situ. Kita jangan diam di situ. Kita jangan statis di situ. Tantangan boleh datang saudara, masalah boleh datang ingin memisahkan kita dengan Yesus, ingin memisahkan kita untuk tidak bisa mendengar firman itu. Oh haleluya, problema boleh datang, tetapi kalau kita punya kehendak bebas, kehendak untuk berjumpa dengan Yesus, untuk bersama-sama dengan Dia, untuk menikmati mujizat Allah, untuk menikmati kedahsyatan Tuhan, untuk menikmati pengenalan yang lebih daripada Dia, untuk lebih lagi Tuhan pakai, untuk lebih lagi kita diperlukan dengan Roh Kudus, untuk lagi kita dipakai dengan hikmat Allah. Haleluya. Semakin dihambat saudara, maka saudara terus maju. Saya pun demikian. Saya nggak mau kalah dengan masalah, saya mau menang dengan masalah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Makanya pagi hari ini saya ingin berkhotbah dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13a. Mari kita sama-sama. 2, 3. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat saudara, ya. Ini saya tadi sudah berkhotbah demikian dari materi ini. Materi ini hanya acuan saja, tapi saya mau digiring oleh Tuhan. Saya mau mengalir oleh Tuhan. Saya mengalir dengan Roh Kudus, itu kehendak saya dalam ibadah ini. Ya, kita mau bersama-sama dengan Tuhan untuk menikmati firman-Nya. Ketika saya berada di sini, bukan saya secara otorisasi, otorita untuk mengendalikan saudara apa yang saya mau untuk saudara, atau juga saya tidak mau saudara ada di sini, saya berdiri di depan, saudara ada di bawah. Kemudian kehendak saudara atau free will saudara, saudara mau minta apa yang menjadi kehendak saudara ingin supaya sampaikan. Marilah kita bersama-sama. Saya ingin mengajak, bukan kehendak saya yang saya mau, bukan kehendak saudara yang saudara mau, tetapi mari kita bersama-sama menyatukan kehendak kita, bahwa Allah punya kehendaklah yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan, bagaimana aku bisa bertahan? Sebab ada lagu yang saya dengar di luar sana. Ku coba bertahan. Sudah pernah nyanyi lagu ini? Ya nggak apa-apa. Anggaplah itu konteks sosial pergaulan. Apa tadi? Bisa lanjut nggak tadi? Saya lupa lagi. Ku coba bertahan, mendampingi. Nah, dulu ada bapak-bapak rohani sekali, mulai setengah peraturan di rumah, tidak ada yang menyanyikan lagu rohana khusus lagu rohani.
baik di rumah maupun di mobil. Waduh, disiplin sekali, ortodoks. Tapi anak-anak ini kan pergaulan di luar, ya kan? Nyanyilah lagu tadi. Ku cuma bertahan, mendang ini. Dikira bapaknya udah pergi tadi, udah bangun. Rupanya lupa kacamata, balik lagi. Alex! Ku coba bertahan, mendampingi dirimu Yesus. Oh, papa kira lagu. Anak-anak bintang, ya. Ada lagi yang sama, nyanyi, balengan patah-patah, bagoyang picah. Dewi! Waduh, Bapak masih ada. Yesus bebodi, ojo. Sudah. Jadi orang suka belok. Tapi saudara, kita mau bertahan dengan Yesus. Amin. Kita di dalam Tuhan ini, kita bertahan dengan Tuhan. Bertahan terus mengiring Tuhan. Siapa kita? Kita adalah pengikut Kristus. Siapa kita? Kita adalah orang-orang pengikut Kristus dalam firman-Nya Injil 10. Siapa kita? Kita adalah orang-orang Pantekosta. Siapa kita? Kita adalah orang-orang DPDI. Siapa kita? Kita orang DPDI El Shaddai yang ada di mana ini? Pangkalan Kerinci. Karena saya dari Bandar Lampung baru kali ini, saudara. Saya datang ke Pangkalan Kerinci. Jadi mesti mikir dulu. Kita mau bertahan dari anak Tuhan. Dengan Tuhan, ya. Oke. Kita sudah baca firman Allah tadi. Kata bertahan itu dipakai dalam bahasa asli hubomon. Artinya bersabar. Jadi kita bersabar dalam dunia yang penuh derita ini. Ya. Penderitaan banyak. Ada yang memperkenalkan diri. Namamu siapa? Namaku Rita. Rupanya itu panggilan Rita, kependekan dari penderitaan. Nggak ada yang nama Rita ini, ya. Jadi bersabar di tengah pencobaan-pencobaan yang datang. Ya. Bersabar oleh karena kita mempertahankan Tuhan dalam rumah tangga, bertahan dalam mempertahankan iman dalam kehidupan kita. Ya, ada arti konsistensi. Bertahan itu sama dengan kita bertekun. Kita konsisten terus berada pada jalur yang benar, tidak hamartia, keluar dari sasaran, tidak berdosa dalam ketekunan kita sesuai firman Allah. Kemudian kita mengalami arti lain juga, kita mengalami ada di dalam, ya, ada di dalam, mengalami, mengambil bagian di dalam, ya. Di dalam mana? Di dalam persekutuan dengan Kristus, di dalam persekutuan koinonia, persekutuan di dalam Kristus yang merupakan kehendak Allah, yang ditegaskan dan diultimatum dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, supaya kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan. Dan itu kebiasaan ada orang lain yang demikian. Jangan seperti itu bagi kita. Jangan tinggalkan saudara-saudara bahwa pertemuan dengan Kristus itu luar biasa. Karena firman Allah berkata, Yohanes pasal 15 ayat 7, biarlah kiranya kamu tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, firman-Ku tinggal dalam kamu, maka apa yang engkau kehendaki aku akan memberikan kepadamu. Tentunya sesuai kehendak Tuhan, saudara. Kita ada di dalam persekutuan. Ini adalah kehendak Allah. Kita bertahan, saudara. Mau duka, mau sukacita ada di dalamnya, kita tetap bertahan.
Kalau kita bertahan saudara, maka firman Allah berkata, kita akan selamat. Kata selamat ini saudara, dari bahasa asli Alkitab, saya adopsi aja untuk memperluas kajian eksegesisnya, dipakai kata sokso. Kata sokso ini saudara memberikan penjelasan kepada kita arti satu makna yang sangat luar biasa, yaitu pembebasan. Kita dibebaskan, mengalami satu area freedom, kebebasan saudara-saudara. Dibebaskan dari apa? Dari ikatan dosa, dibebaskan dari ikatan-ikatan setan. Kita dibebaskan dari kurungan-kurungan kuasa kegelapan, keinginan-keinginan kita, keinginan daging kita yang sangat berseteru dengan Allah, dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya ketika kita dibebaskan saudara, maka kita terlepas bebas. Dan firman Allah berkata, di mana ada Roh Allah bekerja, di situ ada kebebasan. Undang Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Kita tidak akan dikurung oleh kuasa kegelapan. Kita tidak akan dikurung dengan apa yang ada di dalam dunia di luar kehendak Allah. Tetapi kita dibebaskan oleh Tuhan. Ketika kita hadir dalam gereja saudara-saudara, masih ada yang mengikat kita, kesibukan-kesibukan kita, karena Tuhan mau kita harus bebas. Tuhan mau kita bebas ketika berada di hadirat Allah. Tidak ada lagi ikatan-ikatan, tetapi sekalipun ada, masih ada saudara-saudara. Saudara minta kepada Tuhan, ketika kita masuk ibadah, kita selalu berdoa dan kita percaya, saudara. Kata firman Allah, usirlah iblis daripadamu, maka dia akan lari daripadamu. Jikalau juga ada hal-hal kedagingan yang masih mengikat kita, kita lepaskan itu. Kita minta Roh Kudus bekerja, karena firman Allah berkata, oh haleluya, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Amen. Kalau Roh Kudus turun atas kita, kita minta sebagaimana kebebasan yang sama kata firman Allah, maka kita akan mengalami kebebasan itu dalam hidup saudara dan saya. Masihkah ada ikatan sakit penyakit? Masihkah ada kurungan-kurungan yang dikurung oleh kuasa kegelapan dalam hidup kita? Kita diganggu karena dunia ini dikuasai oleh setan. Tapi saya percaya kemenangan dari Tuhan, kemenangan dari Allah, kemenangan Roh Kudus yang kita minta. Dia akan mengubah hidup kita, membebaskan kita, dan kita akan mengalami kemenangan yang hilang gemilang karena bersama Tuhan. Inilah keselamatan, pembebasan yang Tuhan buat. Haleluya. Kita ditolong. Siapa ditolong oleh Tuhan? Haleluya. Kalau saya minta kesaksian satu persatu, nggak selesai. Hari ini nggak akan selesai. Mulai dari saya dulu 45 tahun pernah mati bangkit. Satu, Bapak ini Pak, terus C, D, E, waduh, nggak bisa berobat. Sumber pertolongan dari mana? Kalau saya dari Tuhan, kakek berdoa sampai nangis-nangis. Generasi selanjutnya kok baru 45 tahun sudah mau meninggalkan, tapi Tuhan menolong. Haleluya. Demikian saudara. Dari sakit disembuhkan, inilah ya
kata-kata sok-sok pengertian, kita ditolong, disembuhkan. Oh, ini kan ada dokter, ada ini. Iya. Tuhan juga dokter juga dari Tuhan. Yang menyembuhkan seolah-olah dokter itu dari Tuhan. Kemajuan kita. Tapi kan kita berdoa dan orang benar hidup oleh karena iman. Akuilah segala laku. Akuilah Tuhan dalam segala tindakan kita. Jadi segala sesuatu sebagai anak Tuhan harus akui. Amin. Amin. Harus akui. Jangan jadi orang yang munafik di hadapan Tuhan. Kita punya pencipta, punya penebus, punya penyelamat. Kalau kita sudah alami harus akui, saudara. Tuhan. Cara pengaduan di mana saja, tapi yang terpenting di hadirat Allah seperti ini. Ya, untuk pengenalan terus kepada Tuhan. Kita disembuhkan, saudara. Kita ditolong dari bahaya dan kerusakan. Ini pengertian hari-hari. Tetapi pengertian secara utuh, dunia ini akan dibinasakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah itu kekal selamanya. Artinya dunia ini tidak abadi. Dunia ini tidak kekal, saudara-saudara. Dunia ini sementara. Dunia ini ada akhirnya. Siapa yang mau ingin tetap di dunia ini? Hanya orang bodoh. Kalau dia intelektual, dia orang pintar, ya itu berarti dia sudah salah, dia sudah bodoh. Pintar tetapi bodoh. Kalau dia anggap dunia ini kekal dan hidup tanpa pertanggungjawaban, hidup penuh tanpa pertanggungjawaban kepada Tuhan. Bukan habis perkara, sudah mati habis perkara. Ya. Saya sudah berulang kali menyinggung 3 dimensi kehidupan manusia. Yang pertama, hidup secara jasmani. Saudara datang dari rumah, datang ke sini, duduk di tempat duduk. Saudara sedang menjalani kehidupan jasmani. Ada tubuh, bisa bernyanyi, memakai panca indera. Saudara bisa mengalami, inilah jasmani kita, area jasmani kita. Ada hidup secara spiritual, secara rohani. Bagaimana hidup kita? Karena hidup secara rohani yang benar, dia hidup secara jasmani bisa, tapi rohaninya belum tentu hidup. Tuhan mau. Saudara kan pernah dengar khotbah, orang berkhotbah tentang 3 kehidupan bahasa Yunani, bios, psuche, dan zoe. Zoe itu kehidupan kekal dalam Tuhan. Itulah hidup kekal. Tapi hidup rohani kita juga ini, saudara, harus hidup. Orang Kristen dikatakan mati 1 kali, hidup 2 kali. Ada juga yang enggak mati. Kalau sampai pada akhir zaman, dia disingkirkan, hanya pengubahan tubuh. Tapi kalau dia meninggal sebelum masa penyingkiran gereja sebagaimana doktrin GPDI, maka diajak oleh 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan seterusnya, supaya kita jangan khawatir gelisah tentang orang-orang yang mati lebih dahulu dari kita. Sebab satu saat tanda diberi malaikat Tuhan meniup sangkakala, Yesus datang di atas awan-awan menjemput kita. Yang masih hidup dia akan diubahkan. Berarti siapakah yang masih hidup ini? Orang-orang yang disingkirkan di padang belantara selama 3,5 tahun, 1260 hari, 42 bulan kalau nggak salah ya. Jangan saya lupa, tolong interupsi.
Jadi nggak usah khawatir, mereka yang mati dalam Tuhan akan mengalami kebangkitan yang pertama, sebab ada kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang pertama terjadi ketika Tuhan datang sebelum masa 1000 tahun. Kebangkitan kedua itu sesudah masa 1000 tahun. Orang-orang yang mati di luar Tuhan yang tidak percaya siap diadili dan akan dilemparkan dalam neraka. Sudah tidak ada anugerah lagi di situ. Jadi kalau kita mati dalam Tuhan pada kebangkitan yang pertama ketika Yesus datang, kita dibangkitkan di sini, berjumpa lagi. Orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita. Dan sudah masing-masing, ya, bukan istriku, kita berkeluarga lagi di surga. Kita senang di surga, kita selamat di sana. Amin. Saudara mau ke sana? Surga mengendalikan hidup kita. Buku yang terkenal Tujuan Mengendalikan Kehidupan, karangan Rick Warren. Wah, larisnya minta ampun. Tujuan dia belum menjelaskan sebenarnya itu surga. Kalau bagi saya, tunggu bukunya, mungkin saya akan cari buku itu. Tapi bukan untuk cari uang, saudara-saudara. Mudah-mudahan jadi berkat bagi orang. Karena upah yang terbesar adalah upah yang di surga. Amin. Kita ditolong dari bahaya ini, dunia ini sementara akan dibakar, saudara-saudara. Jadi jangan berharap mau lama di dunia ini. Simpanlah harta di surga. Ya. Kalau harta di dunia yang kita simpan, ngengat dan kara akan merusakkannya. Tapi kalau harta yang kita simpan di surga itu betul-betul kita simpan, saudara-saudara, Anda akan lihat. Ya. Dalam surat Efesus, Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan dan kita minta. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi jangan bilang di dunia aja udah senang. Dunia ini akan berakhir. Usia aja ada batasnya. Ya. Ada batasnya kita. Ada batasnya usia di dunia. Sesudah itu penderitaan dan kematian. Ada batasnya. Jadi marilah hal-hal yang rohani, hidup jasmani. Jadi bukan nanti kita mati baru nanti kita pesan, tolong ya, kalau papa mati, mama mati, kakek mati, nenek mati, kamu doakan ya supaya dari neraka berpindah ke surga. Kita nggak punya pengajaran yang begitu. Nanti ada datang mengaku hamba Tuhan, konseling, cari tahu asal usul kita, keluarga kita, siapa yang sudah meninggal. Mari kita doakan. Jangan sudah keliru gitu. Pertanggungjawaban hidup kita untuk masuk surga adalah selagi hidup kita ada di dunia. Selagi kita hidup dalam dunia ini, inilah bagaimana kita akan memasuki kehidupan dimensi yang ketiga tadi, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Senangnya minta ampun, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Gereja ini sudah megah, indah, luar biasa.
pada fase antikristus berkuasa, jadi sarang antikristus. Bisa. Ya, kan? Sudah masuk penguasa antikristus, udah nggak bisa dipakai lagi Pak Gembala. Ya. Tapi apa yang kita buat untuk gereja ini, untuk melayani pekerjaan Tuhan, saudara menghidupkan kehidupan rohani saudara, spiritual saudara, untuk masuk surga. Saudara simpan harta surga ini lewat pelayanan ini. Ini contohnya. Jadi saudara-saudara, ya, mari kita sibuk surga menggerakkan hidup kita. Surga itu akan membawa kita semangat. Oleh karena Sion, aku tak dapat berdiam diri. Oleh karena Sion, aku harus besuk. Oleh karena Sion, aku harus bernyanyi. Oleh karena Sion, aku harus berdoa. Oleh karena Sion, aku harus belajar membaca firman Allah, merenungkan dan melakukannya. Oleh karena Sion, aku harus datang ke kebaktian-kebaktian rayon, sektor, rukun dan sebagainya, ibadah raya. Aku harus berdoa jadi song leader, jadi penerima tamu. Banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Oleh karena Sion, saudara-saudara, kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang kita punya, kita lihat pekerjaan Tuhan, tidak bisa berdiam. Ada yang harus kita sisihkan buat Tuhan. Ada yang harus kita korbankan buat Tuhan. Ada yang menjadi milik Tuhan harus kita kembalikan. Ada yang melihat pekerjaan Tuhan yang merupakan kebutuhan, di mana yang harus kita simpan harta surgawi, itu yang harus kita pisahkan. Ketika tiba pertanggungjawaban Tuhan kepada manusia, wah biasa, sabaslah hambaku yang setia, masuklah ke tempat yang senang. Ketika hidupmu di dunia secara jasmania, tubuh soma, tubuh suke ini, engkau pakai tubuh rohanimu sebagai pneumatikos itu. Kamu pakai menjadi mezbah untuk kemuliaan Allah secara jasmani, secara apa yang engkau miliki. Tuhan bilang, sabaslah hai hambaku yang setia, selama engkau hidup, engkau memuliakan Allah dengan hartamu. Engkau memuliakan aku dengan apa yang engkau miliki. Ya, muliakan Tuhan dengan hartamu. Dalam Amsal pasal 3 ayat 9-10. Engkau tahu strategi menyimpan harta di surga. Itu, saudara-saudara. Jadi banyak potensi-potensi yang bisa kita gali di dalam pekerjaan Tuhan, untuk kita melihat sesuatu yang akan datang, bahwa kehidupan ini sementara, satu saat akan berakhir. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan membebaskan kita, menolong kita, menyembuhkan kita, menyelamatkan kita dari kefanaan dunia ini. Kita nggak bisa lama hidup di dunia. Ya. Semua kehidupan kita ada pertanggungjawaban. Puji Tuhan. Kita ada di sini semua karena kita cinta Tuhan. Kita mau selamat. Ya. Tadi saya kira ada pakai jilbab, ya, merah muda, ya, bukan muslim. Tapi rupanya tutup kepala, ya. Itulah manusia bisa, suatu aja bisa salah menafsir. Tapi mari kita minta iluminasi terhadap firman Allah. Jangan sampai salah. Kita sama-sama dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Ya, ini mari kita lihat, ya, saudara-saudara. Ada 3 tipe orang menurut
pandangan Paul Gestos melihat tingkat orang supaya berhasil sampai tujuan. Yang mau berhasil masuk surga siapa di sini? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Paul Gestos dalam penelitiannya, saudara-saudara, membagi ada 3 tipe orang. Ya, saya bandingkan dengan perkembangan penelitian. Ada 3 tipe orang, yaitu yang pertama itu tipe quitters, ya. Ada yang kedua tipe campers. Bukan campers ya, campers itu orang yang suka berkemah. Quitters itu orang yang dia berhenti. Dan yang ketiga itu ada tipe climbers, saudara. Ya, dia seorang pendaki. Saudara, dulu ada penelitian tingkat keberhasilan orang itu ya bisa dipengaruhi dengan IQ-nya tinggi, intellectual quotient, tingkat intelektual. Kemudian muncul lagi, ada lagi orang berhasil sampai tujuan, dia sukses itu ada orang yang dia memiliki tingkat religius atau keimanan itu harus tinggi, ya. Oke. Muncul lagi yang lain. Orang berhasil itu dia memiliki tingkat kreativitasnya itu harus tinggi, skillnya harus tinggi, ya saudara-saudara. Kemudian muncul lagi, orang berhasil itu dia harus punya tingkat emosional, ya. Bagaimana perasaannya, ya. Dia memimpin dengan perasaan, dengan jiwanya, emosinya, rasa iba, kasih. Yaitu penelitian. Sekarang muncul yang terakhir itu dari seorang ilmuwan yang bernama Paul Gestos ini. Itu orang berhasil dipengaruhi jikalau dia bertahan. Ya. Jikalau dia bertahan, ya kita bisa lihat tokoh-tokoh politik, presiden dimaki, dihina, diolok-olok saudara-saudara, tapi tetap bertahan. Ya. Banyak orang-orang berhasil. Jadi itu dunia aja begitu, saudara. Apalagi kita anak-anak Tuhan, ikut Tuhan. Makanya ayat ini bilang, siapa bertahan selamat. Siapa bertahan? Jadi adversity quotient ini, di mana orang yang bertahan dia berhasil. Itu penelitian Paul Gestos. Dalam keberhasilan orang yang bertahan dibagi 3, saudara-saudara. Yang pertama itu tipe quitters, ya. Quitters itu orang yang berhenti di tengah jalan, dia berhenti, ini tipenya. Di sini ada yang dulu bersama kita nggak tahu kemana, ya kan? Dia berhenti di tengah jalan. Yang kedua, dia patah semangat. Itu tipe orang dia bertahan tetapi ya berhenti juga. Satu saat semangatnya tinggi, tapi patah semangat juga. Ini tipe orang bertahan tapi masih bisa patah semangat, berhenti. Ya. Kemudian saudara-saudara, yang berikutnya tipe quitters ini tipe orang yang gampang menyerah. Ini penelitian ya dari Paul Gestos. Dia gampang menyerah. Kemudian dia merasa tidak bisa. Tidak bisa. Tapi dia bertahan. Saudara. Ini juga Tuhan gak mau yang tipe-tipe begini ya. Berikutnya saudara-saudara, tipe campers ini orang yang suka berkemah. Dia mencari area berkemah. Di situ udah dia berhenti dulu. Kemudian yang kedua tipe campers ini dalam penelitian Paul Gestos ini
Dia orang yang tipenya berada di zona nyaman. Oh cukuplah, sudah nyaman kok, ya kan? Kalau gereja pertama Pak Gembala sudah berada di zona nyaman, berhentilah di sini, nggak ada gereja sini Pak, ya kan? Nggak ada gereja kedua. Nyaman kok, ngapain? Udahlah simpan harta aja, ya kan? Ngapain lagi? Ngapain lagi mau jadi ketua MD? Ya kan? Jadi gembala aja udah cukup lah, gitu kan? Tapi ada visi. Demikian saudara. Jadi ikut biasa-biasa aja, masuk gereja nyanyi, berdoa pulang. Nggak mau bertambah terus, nggak mau menyelidiki firman Allah, nggak mau belajar. Udahlah, buka usaha ini, udahlah, warung aja deh, nyaman. Padahal Tuhan mau kasih yang lebih. Sudah zona nyaman, berhenti. Di bisnis satu udah berhenti. Tapi saudara punya potensi yang besar. Masih ada bisnis 2, 3, 4, 5 yang Tuhan kasih kemampuan kepada saudara. Karena saudara rajin. Dipengaruhi dengan apa yang menjadi visi misi saudara. Saudara minta Tuhan dan Tuhan kasih. Tuhan kasih itu apa? Untuk pelayanan Tuhan juga. Saudara-saudara, ya. Jadi jangan berhenti di zona nyaman. Berikutnya saudara, orang tipe berkemah ini tidak terus naik ke puncak karena sudah merasa puas apa adanya. Dia puas, berhenti berkemah di zona nyaman itu, udah nggak usah ke puncak lagi. Nah ini analogi bagaimana kesuksesan di puncak gunung, ya. Nanti kita lihat gambarnya. Kita masuk pada tipe yang ketiga, ini yang dibutuhkan dalam dunia maupun sorga juga demikian. Tipe seorang pendaki. Tipe climbers ini adalah mental seorang pendaki. Aku tidak mau berhenti. Aku harus jadi manusia dinamis. Berikutnya saudara, aku harus menjadi seorang pekerja keras. Dia ini tipe pekerja keras. Iring Tuhan bukan biasa-biasa saja, ya. Benar-benar memang luar biasa. Dia bekerja keras, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan memampu. All out. Saya mau pakai terminologi yang biasa disebut, tapi nanti dikira lagi teori. Inilah orang tipe pendaki. Yang ketiga, tipe climbers ini dia merasa tantangan adalah makanan sehari-hari. Bagaimana bro? Aduh, masalah terlalu berat. Tenang aja, itu biasa. Masalah itu makanan hari-hari bagi dia biasa aja. Amin. Haleluya. Pasti ada di sini tipe-tipe saudara juga. Keadaan saya bisa lihat banyak yang di sini, ya. Merasa tantangan itu makanan sehari-hari. Apapun yang terjadi, aku tetap terobos. Terobosan terus, breakthrough terus dilakukan. Terobosan baru, visi baru, visi Tuhan yang Tuhan berikan baru selalu. Saudara-saudara, kita lihat tipe-tipe ini akan melihat kemuliaan di puncak kesuksesan. Saudara, kita semua akan masuk surga, tapi mahkota pahala kita berbeda-beda. Ya, kita juga ada hal yang berbeda-beda. Kita mau lihat kemuliaan besar, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah didengar oleh telinga. Saudara, ya, kita mau lihat bagaimana balasan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan itu luar biasa.
Tuhan sudah lakukan. Tapi nanti saudara akan melihat pemberian Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau dalam ilustrasi gambar saudara bisa lihat ya. Inilah tipe. Oh ini bisa dilihat ya. Saudara, inilah itu tipe Quakers. Kalau kesuksesan itu di puncak dulu, saudara. Ini tipe Clippers inilah yang ciri-ciri orang tadi ini dia bisa masuk. Ini Quakers, dia berhenti di sini. Dia berhenti, aduh, patah semangat, gua berhenti di sini. Campers, cukuplah di sini. Zona nyaman, saya berhenti di tengah-tengah jalan. Udah dia bangun kemah. Sudah nyaman kok, ngapain lagi? Takut resiko. Ini yang dicari. Pasti tipe Clippers yang makanan problematika hari-hari jadi makanan sehari-hari, masalah itu biasa jadi makanan hari-hari. Seorang pendaki ini dia pasti melihat kesuksesan yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara-saudara. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menyertai kita. Dia menyembuhkan kita, Dia menolong kita, dan terus saudara tetap maju. Mari kita lihat Galatia pasal 6 ayat 9. Ini ayat terakhir. Tapi saya akan elaborasi, saya akan jelaskan sampai sesuai waktu yang telah ditentukan. Firman Allah berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kita jangan jemu-jemu berbuat baik, ya, jangan bosan-bosan berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, sudah datang waktunya, sudah datang saatnya, kita akan menuai, kita akan panen, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, jika kita tidak menjadi lemah. Saya ulang-ulang supaya kita mengerti ayat ini. Ketika kita berbuat baik, ya, taburan kita itu ketika datang waktunya, saudara-saudara, maka kita akan menuai. Amin. Amin. Siapa yang menabur, pasti dia akan menuai. Kalau orang menuai tanpa dia menabur, berarti pencuri. Kalau orang mana bilang maling, ya. Pasti dia pernah menabur, dia menanam, maka dia akan menuai. Saudara perhatikan ayat ini. Ya. Kita lihat saudara-saudara, kata waktu sini dipakai kata kairos, artinya waktu Tuhan, kesempatan untuk melayani. Kita melayani itu waktu Tuhan. Saudara ada di sini waktu Tuhan yang saudara pergunakan, saudara-saudara. Jadi tidak salah. Ya. Kita mau melayani Tuhan dimanapun kita berada, dan waktunya saudara-saudara, kita akan menuai. Menuai bisa kita ada dalam dunia ini, tetapi kita akan menuai, menikmati ketika kita akan selamat itu, keselamatan itu. Dan di dalam keselamatan ketika kita berada dalam hidup yang kekal, itu yang tadi dikatakan dalam firman Allah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan terpesona. Aku terpesona. Itu aja orang semangat, saudara-saudara. Hanya berkata, tapi nanti de factonya, saudara-saudara,
saudara akan lihat, waduh, rasakan luar biasa. Biasa itu dengan Tuhan ketika kita berada dalam kerajaan surga. Cuma saudara-saudara, jangan sampai kita tidak sampai di tujuan. Jangan sampai kita sudah iring Tuhan tapi putus di tengah jalan. Kita tidak akan menuai, kita tidak akan selamat, kita tidak berhasil, saudara-saudara. Sebab apa? Sebab kita lemah. Ini ya, kata lemah ini, saudara-saudara, saya adopsi dari bahasa asli eksegesanya, dipakai kata eklu, mempunyai pengertian menjadi lemah. Jadi kalau kita lemah dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya sudah, kita tidak akan menuai. Arti lain juga kita putus asa, kecewa, kita tidak akan menuai, saudara-saudara. Kita tidak sampai di tujuan. Kalau kita putus asa, kecewa, saudara-saudaranya, kita meninggalkan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, mulai kita menggeruti, waduh aku dimanfaatkan, aku jangan ada kata-kata itu dalam Tuhan. Jadi nol, saudara punya taburan. Ya, kita mau supaya apa yang kita tabur itu dia 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda, bahkan berkelimpahan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Saudara mau hidup dalam kelimpahan? Amin. Tidak ada jumlah nominal itu kelimpahan, nggak tahu berapa, ya kan? Pasti lebih dari 30, 60, 100 kali lipat, 100 kali ganda. Hidup dalam kelimpahan kalau Tuhan ada dalam hidup kita, saudara. Kemudian kita tidak pingsan dan rebah, kata ekluo ini, ya. Artinya apa? Ini kita perlu daya tahan, saudara. Kata ekluo, kita menjadi lemah, pingsan dan rebah. Ya. Saya mau tanya di sini, ikut Tuhan Anda sudah lemah, capek, seperti orang pingsan berjatuh karena nggak mampu lagi. Terbatas adanya kekuatan saya, ikut Tuhan. Haleluya, haleluya. Siang hari ini Roh Kudus itu akan menguatkan saudara. Kembali kepada Dia. Kembali kepada Dia. Kembali dan berdoa minta Tuhan. Hari-hari ini kita memasuki fase di mana kita memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan Dia bangkit. Dia masih ada 40 hari di dalam dunia ini. 40 hari itu Dia berkata, aku akan pergi kembali ke surga, di tempat di mana aku berada, engkau juga akan berada. Sehingga kita jangan gelisah, itu pesan Dia. Tetapi ada satu janji yang Dia janjikan juga. Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Itulah Parakletos, itulah Roh Kudus yang Dia janjikan kepada kita. Dan firman Allah benar, ya, bahwa pada kisah pasal yang kedua, apa yang disampaikan oleh Yesus itu diberikan saudara. Oh, mereka berkumpul, ya, hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang ke-10. Roh Kudus bagaikan lidah api turun bertebaran hinggap kepada mereka, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Ini doktrin gereja kita, ini doktrin paten bagi kita semua, orang-orang Pantekosta. Ya, saudara-saudara, hidup kita harus dipenuhkan oleh Roh Kudus, mulai dilahirkan kembali. Kemudian saudara-saudara, kita dipenuhkan Roh Kudus, kemudian kita akan disingkirkan oleh sayap burung nasar. Di situ juga Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini, saudara-saudara, kebutuhan utama rohani saudara dan
saya. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus untuk kita kuat dalam dunia ini, menghadapi problematika yang ada, bermacam-macam fenomena yang terjadi. Penyakit menular akan muncul dalam dunia ini, saudara-saudara. Banyak masalah-masalah yang akan terjadi dalam dunia ini. Tapi saya percaya kembali lagi, kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, melimpah dalam hidup kita, kita tidak usah takut. Kita ada kekebalan tubuh yang luar biasa. Kita ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Mungkin engkau lemah dalam rohanimu hari-hari ini, oleh karena banyak masalah yang membingungkan Anda. Ada pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang sudah jauh dari Tuhan. Oh, engkau kehilangan hikmat. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan datang kepada kita. Kembali andalkan kuat kuasa Roh Kudus. Engkau seperti divaksin, saudara-saudara, dan saya seperti divaksin dengan satu imunitas Allah, imunitas kekristenan yang luar biasa berdasarkan firman Allah. Dan kekuatan itu memiliki kuasa yang luar biasa, kuasa yang dahsyat. Saya percaya membentengi pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang di luar daripada kehendak Allah, di luar daripada Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya iluminasi Roh Kudus itu, pencerahan akal budi itu ada dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdiri semua. Saat ini Roh Kudus akan mencerahkan kepada kita bahwa hidup kita ini kehidupan sebagai manusia yang lemah adanya, saudara. Dengan kelemahan kita, seringkali kita jatuh bangun perjalanan hidup kita. Tetapi percayalah saudara, Roh Kudus itu ada. Dia dijanjikan buat kita semua. Memang dulu sudah ada. Kembali kita peringati, dia akan bekerja dengan dahsyat bagi gerejanya. Gereja baik secara individu, gereja lokal seperti GPI El Shaddai, gereja secara universal, tetapi terutama satu persatu pada siang hari ini. Jangan saudara-saudara ini terabaikan. Ketika Roh Kudus itu kita dengar, ketika itu kuasa hadir di dalam setiap perhimpunan kita, dalam setiap persekutuan kita, saudara-saudara. Jangan Roh Kudus itu dia melintasi kemudian dia tidak ada dalam hidup saudara. Saat ini engkau angkat hatimu, kau tutup mata, angkat tanganmu. Dia ada di tempat ini. Dia mau menguatkan saudara. Dia mau menguatkan saudara. Dia mau engkau terima lebih dahsyat lagi. Dia mau pakai saudara. Dia mau memberikan pencerahan hikmat akan budi kepada saudara. Seringkali kita kurang memahami firman Allah, sebab ada ilasaman yang menutupi kehidupan kita. Mata kita menjadi buta. Kita punya mata tapi tidak bisa melihat. Oh, hal-hal Allah, hal-hal rahasia Allah bukan dilihat dengan intelektual kekristenan manusia.
Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Silakan dulu sini jemaat Tuhan. Haleluya. Kita sudah berkata dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Gembala, seluruh pengajar bakat majelis yang ada mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi kita semua yang hadir pada saat hari ini. Jikalau ada yang baru bergabung beribadah hari ini, kami rindu mengenal lebih dekat lagi. Mari lambaikan tangan saudara. Tidak ada. Puji Tuhan, semua anak Tuhan yang setia. Amin. Sebentar kita akan melihat warta jemaat dalam sebuah dalam video berikut ini.